Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia, semoga kalian selalu semangat belajar. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi seni rupa, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, sebelum kita lanjutkan materi ini, marilah kita simak bersama peta kompetensi berikut ini. Sebagai langkah awal, kita akan mengamati berbagai ragam hias yang ada pada tekstil. Oke, semangat ya teman-teman. Harus semangat. Selanjutnya, kita rumuskan pengertian ragam hias pada tekstil. Merumuskan pengertian itu tidak boleh asal-asalan teman-teman. Harus betul-betul. Setelah kita memahami pengertian ragam hias pada tekstil, kita akan belajar teknik ragam hias pada tekstil, jenis bahan dan pewarna, kemudian jenis dan sifat bahan tekstil itu sendiri. Begitu teman-teman. Nah, setelah kita memahami materi secara teori, kita diharapkan membuat karya ragam hias pada tekstil. Bagaimana teman-teman? Masih semangat? Harus semangat. Sekarang coba perhatikan ragam hias tekstil berikut ini. Ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Untuk penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional ataupun modern. Ragam hias tekstil adalah karya seni rupa dengan mencontoh bentuk flora, fauna, figural, dan geometris yang dibuat pada kain. Itu tadi adalah pengertian ragam hias tekstil teman-teman. Ingat ya teman-teman, nanti keluar loh di ulangan harian. Belajar makanya. Cara penerapan ragam hias pada tekstil ada beberapa macam. Di antaranya membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Nah, lihat gambar berikut dengan seksama ya teman-teman. Apabila perlu, jangan berkedip. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam ataupun bahan buatan. Begitu teman-teman. Benang yang dibuat dari bahan alam, misalnya benang katun dibuat dari kapas, benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra, sedangkan wol dibuat dari bulu domba. Dicatat baik-baik ya teman-teman, nanti keluar juga loh di ulangan harian. Bahan benang buatan misalnya dakron, nilon, dan polister digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu. Bahan benang yang lain misalnya serat agel dan serat trami digunakan untuk produk tekstil lain seperti makrame dan tas. Jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda-beda sebagai berikut. Kain katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur yang tinggi. Wol memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Sutra memiliki sifat lembut, licin, mengkilap, lentur, dan kuat. Bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Sedangkan bahan nilon dan polister memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami ataupun buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Warna alami dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Misalnya soga dan kesumba. Sifat pewarna alami ini mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Warna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, misalnya naphtol dan indigosol.
Jenis pewarna naptol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol digunakan dengan teknik celup atau colet. Logis maksudnya teman-teman. Sifat pewarna buatan ini tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Demikianlah penjelasan singkat ragam hias tekstil. Silahkan mencoba untuk berkarya. Dinikmati ya. Oke, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.